Halo, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas video kami dalam mata kuliah program linier, dan pada kesempatan kali ini kelompok kami memilih metode Simplex. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 5 terdiri dari Francisca Isanarella dengan NIM 20 2020 009, Pramesti Alkautsari 20 2020 0014, dan Gracia dengan NIM 20 2020 033. Nah, kelompok kami memodifikasi soal ini. PT Persada sedang merencanakan program advertensi guna mempromosikan produk barunya. Terdapat 3 alternatif media promosi yang sedang dipertimbangkan, yaitu TikTok, Facebook, dan Instagram. Biaya masing-masing advertensi dan konsumen yang dapat dijangkau dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, informasi lain yang berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan manajer perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran biaya advertensi ditetapkan maksimum 300 juta rupiah. Yang kedua, ditargetkan untuk menjangkau konsumen maksimum 250.000 orang konsumen di atas 25 tahun. Yang ketiga, ditargetkan untuk menjangkau maksimum 200.000 orang konsumen di bawah umur 25 tahun. Dan yang keempat, ditargetkan dana untuk Facebook dan Instagram tidak boleh lebih dari 250 juta rupiah. Kemudian, tentukan formulasi masalah di atas dalam model program linier dapat menjangkau konsumen sebanyak-banyaknya, serta solusi untuk masalah tersebut dan simpulkan hasil yang diperoleh. Nah, kita masuk ke pembahasan. Di sini, dimisalkan X-nya adalah banyaknya konsumen media promosi TikTok. Kemudian Y adalah banyaknya konsumen media promosi Facebook, dan Z adalah banyaknya konsumen media promosi Instagram. Kita masuk ke langkah pertama, mengubah bentuk awal atau sistem pertidaksamaan awal ke bentuk standar Simplex. Nah, kita bisa ketahui dari soal tadi bahwa kendala awalnya yaitu 15 juta X ditambah 11 juta Y ditambah 18 juta Z kurang dari sama dengan 300 juta. Kemudian yang kedua, 11 juta Y ditambah 18 juta Z kurang dari sama dengan 250 juta. Kemudian yang ketiga, 2000 X ditambah 4000 Y ditambah 6000 Z kurang dari sama dengan 200.000. Selanjutnya, 4000 X ditambah 2500 Y ditambah 10.000 Z kurang dari sama dengan 250.000. Dengan X, Y, dan Z lebih dari sama dengan 0. Nah, kendala awal ini kita tambahkan dengan variabel select untuk menjadi bentuk standar Simplex. Bentuk standar Simplex-nya yang pertama 15 juta X ditambah 11 juta Y ditambah 18 juta Z sama dengan 300 juta. Yang kedua 11 juta Y ditambah 18 juta Z ditambah S2 sama dengan 250 juta. Kemudian yang ketiga 2000 X ditambah 4000 Y ditambah 6000 Z ditambah S3 sama dengan 200.000. Dan yang terakhir 4000 X ditambah 2500 Y ditambah 10.000 Z ditambah S4 sama dengan 250.000 dengan X, Y, Z, S1, S2, dan S3-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian, untuk fungsi tujuannya, Zmax sama dengan 11.000 X ditambah 6.500 Y ditambah 16.000 Z. Dan fungsi tujuan dalam bentuk standar Simplex menjadi Zmin sama dengan 11.000 X ditambah 6.500 Y ditambah 16.000 Z ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 ditambah 0 S4. Langkah kedua yaitu membuat tabel Simplex. Di sini untuk tabelnya ada keterangannya yaitu iterasi, kemudian
CB, CJ, BV per XJ, kemudian variabel-variabel yang ada, dan juga koefisiennya, kemudian RHS, dan juga rasio. Yang pertama-tama kita isikan di CJ ini ada koefisien dalam Z-min yang akan kita tuju, yaitu ada 11.000X ditambah 6.500Y ditambah 16.000Z dengan koefisien S1, S2, S3, dan S4 adalah 0. Kemudian selanjutnya dalam kolom BV per X atau XY ini ada untuk S1, S2, S3, S4 dengan koefisiennya sama yaitu 0. Kemudian setelah itu kita isikan untuk koefisien yang pertama. Dalam baris S1 ini kita isikan koefisien untuk persamaan yang pertama, di mana 15 juta X ditambah 11 juta Y ditambah 18 juta Z kurang dari sama dengan 300 juta. Dan seterusnya sampai dengan ke persamaan keempat, yaitu 4000X ditambah 2500Y ditambah 10.000Y sama dengan 250.000. Oke, jadi tadi setelah kita memasukkan koefisien dari persamaan yang kita punya, dari persamaan pertama hingga persamaan keempat, kemudian kita langsung menentukan ZJ-nya dengan rumus yaitu sum produk dari G17 sampai G20 dan juga I17 sampai I20. Dan jangan lupa juga untuk mengunci dari G17 dan juga sampai dengan G20. Setelah itu kita enter, kita dapatkan nilai ZJ, kita tarik ke belakang sampai di RHS, dapat hasil 0. Kemudian setelah itu kita masuk ke perhitungan selanjutnya yaitu ZJ dikurangin CJ. Itu ada kolom I baris ke-21 dikurangi I15. Kita dapatkan hasil min 11.000. Kemudian kita tarik lagi rumusnya ke belakang sampai ke variabel S4. Setelah itu kita menentukan pivot. Yang pertama-tama kita menentukan nominal terkecil dari ZJ min CJ. Dan di sini kita punya nominal terkecilnya yaitu ada di min 16.000. Nah, setelah itu kita bisa beri warna supaya kita bisa lebih enak untuk melihat mana yang merupakan baris pivot. Setelah itu, untuk menentukan kolom pivot, pertama-tama kita menentukan rasio dahulu dengan rumusnya yaitu warna dalam kolom pivot supaya kita bisa lebih mempermudah kita dalam melihatnya. Setelah itu kita tentukan baris pivot. Nah, sebelum kita menentukan baris pivot, kita tentukan dulu rasio. Nah, rasio ini didapatkan dari RHS dibagi dengan kolom pivot. Kita dapatkan hasil seperti ini, dan untuk menentukan baris pivot, kita lihat nominal terkecil dari rasio, yaitu ada di 13,88 sekian. Nah, kita beri warna juga. Oke, setelah kita mendapatkan pivot dan juga variabel keluarnya ada di S2 dan variabel masuknya ada di Z. Kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Setelah kita mendapatkan pivot tadi, kita menemukan leading one, yaitu ada di persamaan kedua di variabel Z. Nah, dari situ kita ubah dulu koefisiennya menjadi leading one. Seperti ini dengan rumus B2 aksen sama dengan B2 kita bagi dengan 18 juta. Kita dapatkan hasil 1. Setelah itu kita tarik rumus ke kanan dan juga ke kiri. Kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu baris-baris di atas maupun di bawah leading one ini kita rubah jadi 0. Untuk B1 aksen, di sini kita menggunakan operasi yaitu B1 aksen sama dengan B1 dikurangi 18 juta dikali B2 aksen. Kemudian selanjutnya untuk baris ketiga iterasi pertama ini kita operasikan dengan B3 dikurangi 6.000 dikali B2 aksen. Setelah itu B4 aksen kita operasikan dengan B4 dikurangi 10.000 B2 aksen. Setelah kita mendapatkan leading one-nya, nah seperti ini, balik lagi kita tentukan ZJ dari awal dengan rumus yang sama di mana sum produk dari kedua kolom ini
Kemudian kita dapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita tentukan ZC min CJ juga, dan kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu kita tentukan lagi kolom pivot yang pertama dengan tata cara yang sama, yaitu melihat nominal terkecil. Nah, kita dapatkan hasil ada di di X. Kita tandai juga, kita beri warna supaya mempermudah. Nah, dapat kolom pivotnya, kita tentukan lagi untuk baris pivotnya. Kita tentukan rasio juga awal-awalnya dengan rumus yang sama, kita dapatkan hasil seperti berikut. Dan di sini ada yang di strip karena div ataupun tidak bisa dihitung karena pembagiannya adalah dibagi 0, jadi tidak terdefinisi. Kemudian dari hasil-hasil yang ada, kita lihat lagi nominal terkecil sebagai baris pivot, yaitu ada 3,3 dan seterusnya. Kita beri tanda lagi supaya mempermudah. Nah, kita dapat lagi untuk variabel masuknya itu ada variabel X, dan variabel keluarnya ada variabel S1. Baik, seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi, variabel masuknya adalah X, jadi X-nya nanti akan menggantikan kolom S1. Nah, di sini kita akan membuat leading when untuk kolom di bawah kolom pivot iterasi pertama, yaitu dengan rumus bisa kita lihat di kolom yang operasi. B1 aksen sama dengan B1 dibagi 15 juta, B2 aksen sama dengan B2, B3 aksen sama dengan B3, dikurangi 2000 B1 aksen, dan B4 aksen adalah B4 dikurangi 4000 B1 aksen. Nah, maka diperoleh kolom seperti ini. Jadi setelah itu kita tarik ke kanan semua sampai kolom RHS, dari kolom X sampai S4. Setelah itu kita menghitung ZC. Nah, ZC ini rumusnya sama, sum produk dari kolom CB dan kolom X dan selanjutnya. Nah, setelah itu setelah kita dapatkan, kita tarik lagi ke kanan sampai ke kolom RHS. Nah, setelah kita mendapatkan sampai kolom RHS, kita hitung ZC min TC. Itu rumusnya sama. Kemudian kita tarik lagi ke kanan. Nah, apabila pada kolom ZC min TC ini sudah tidak ada nilai yang negatif, maka iterasi dihentikan. Dan kita memperoleh nilai Z maksimalnya itu pada ZC pada kolom RHS, yaitu 25888,89. Oke, karena tadi kita sudah menemukan Z max-nya, jadi kita bisa menarik kesimpulannya. Jadi formulasi masalah di atas dalam model program linear itu dapat menjangkau konsumen sebanyak 258.889 orang. Oke, jadi adapun alasan kelompok kami memilih metode simplex itu karena soal yang kami modifikasi itu pada fungsi tujuannya itu adalah menanyakan nilai maksimum. Jadi kelompok kami memilih metode simplex maksimum seperti itu. Baik, jadi seperti itulah penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.